Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini pembahasan tentang materi fisika yang bab pertama. Bab pertama itu membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu apa? Besaran turunan apa? Kita bahas. Nah, di sini besaran pokok dan turunan. Sebelum ke perbedaan besaran pokok dan turunan, di sini kita akan bahas dulu besaran itu apa sih? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalnya panjang, massa, waktu, luas, berat, volume, kecepatan, dan lain-lain. Warna indah, cantik bukan merupakan besaran karena tidak dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan turunan. Di sini besaran pokok itu berarti besaran apa ini kenapa? Ya, lanjut aja teh. Besaran pokok di sini berarti besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lainnya, atau besaran pokok itu besaran tidak bisa besaran yang bukan besaran turunan dari yang lainnya. Di sini contoh besaran pokok itu panjang. Panjang tahu ya, panjang berarti mengukurnya bisa menggunakan ruang laba, garis, mikrometer sekrup, terus jangka sorong itu untuk mengukur panjang. Contoh di sini, penggaris tahu ya contohnya. Yang pertama ini contoh jangka sorong, yang kedua itu mikrometer sekrup, dan yang ketiga tahu ya mistar atau penggaris. Hasil pengukuran jangka sorong. Jangka sorong banyak digunakan dalam dunia mesin. Jangka sorong itu biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman, mengukur diameter. Di sini jangka sorong itu berarti bentuknya seperti ini ya. Berarti untuk rahang pengukur lengan dalam. Yang kecil itu yang ini skala nonius. Yang ini skala nonius. Dan ini skala pada batangnya ini. Selanjutnya ini jangka sorong. Biasanya untuk ketelitian jangka sorong itu 0,05 atau 0,5 tergantung satuannya. Sini ada jangka sorong itu ada skala nonius dan skala utama. Skala nonius itu yang kecilnya, kalau skala utama itu yang pengukurannya. Massa, kalau massa itu berarti untuk mengukur massa. Misalkan berat badan kita itu contoh massa, berarti pengukuran massa. Contoh di sini alat ukur massa itu ada neraca lengan, neraca kimia, neraca elektronik. Contohnya di bawah ini nih. Selanjutnya nih. Terus ada pengukuran waktu. Pengukuran waktu itu satuan internasionalnya skon. Contoh alat ukurnya itu jam matahari, jam pasir, jam air, horloge, stopwatch. Ini contoh-contohnya. Terus di sini ada tabel besaran pokok. Berarti ini contoh-contoh besaran pokok: panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Itu macam-macam besaran pokok. Dan simbol dari besaran pokok di samping ini, panjang itu biasanya disimbolkan dengan massa M, waktu T, kuat arus I, suhu T besar, jumlah zat N, intensitas cahaya bisa dilihat di situ. Sekarang satuan dari masing-masing itu adalah panjang, satuannya meter. Ini satuan internasional ya yang dipakai. Massa kilogram, waktu sekon, kuat arus listrik ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Dan simbolnya seperti di layar ini, silahkan dilihat saja. Selanjutnya besaran turunan. Bedanya dengan besaran pokok itu, besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya di sini
gaya, usaha, daya, tekanan, energi kinetik, energi potensial, momentum. Jadi lebih jelasnya kalau besaran turunan itu besaran yang memiliki rumus. Contoh di sini kan kalau misalkan rumus volume berarti ininya satuannya meter pangkat 3, kalau luas meter pangkat 2 itu. Pokoknya yang ada rumusnya itu besaran turunan. Untuk lebih jelas pengertian besaran turunan, contoh di sini luas kan panjang kali lebar, berarti satuannya meter pangkat 2. Volume panjang lebar tinggi, berarti satuannya meter pangkat 3, dan seterusnya. Ini tabel besaran turunan. Silakan dibaca saja seperti contoh luas, volume, dan selanjutnya. Dimensi itu penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Dimensi besaran panjang dinyatakan dalam L, besaran massa itu M, dan besaran waktu itu T. Ini tabel dimensi besaran pokok. Panjang berarti L, massa M, waktu T, kuat arus I, suhu theta, jumlah zat N, intensitas cahaya J. Sedangkan tabel dimensi besaran turunannya, untuk dimensinya itu luas L pangkat 2 karena satuannya kan meter pangkat 2. Berarti untuk meter kan di sini meter kan L, berarti L pangkat 2. Volume berarti L pangkat 3. Kecepatan panjang per waktu berarti LT-1. Dan selanjutnya silakan dilihat saja. Besaran turunan dan dimensinya sama seperti tadi ya ini. Nah, di sini contoh soalnya. Tentukan dimensi dan satuannya dalam satuan internasional untuk besaran turunan berikut. Gaya, berarti gaya kan massa kali percepatan. Massa itu M, untuk dimensinya percepatan itu LT-2. Berarti tinggal dikalikan saja MLT-2. Itu dimensi gaya. Dan selanjutnya silahkan dilihat saja. Contoh kedua, buktikan besaran-besaran berikut adalah identik energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial kan rumusnya massa, gravitasi, dan ketinggian. Sedangkan energi kinetik setengah meter kali massa kali kecepatan pangkat 2. Keduanya energi potensial dan kinetik punya dimensi yang sama, keduanya identik. Berarti kan ini kan massa, gravitasi tinggi MLT-2 kali L, berarti sama identik ya. Oke, sampai di sini penjelasan tentang materi besaran pokok dan besaran turunan. Semoga bermanfaat. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.